Bab 7. Insting. Bahasan tentang insting mungkin telah dimasukkan ke dalam bab-bab sebelumnya, tapi saya pikir akan lebih mudah untuk mengetengahkan pokok bahasan ini secara terpisah, terutama karena insting begitu menakjubkan seperti insting lebah sarang dalam membuat ruang-ruang di sarangnya, yang mungkin akan dialami juga oleh para pembaca, sebagai suatu kesulitan yang cukup untuk menolak seluruh teori saya. Saya harus membuat premis bahwa saya tidak akan lagi membahas asal-usul kekuatan mental primer dengan lebih terperinci daripada dengan pembahasan saya tentang asal-usul kehidupan itu sendiri. Kita hanya memperhatikan keragaman insting dan keragaman kualitas mental hewan-hewan lainnya dalam kelas yang sama. Saya tidak akan mencoba membuat definisi apapun tentang insting. Akan mudah untuk menunjukkan bahwa beberapa tindakan mental yang berbeda umumnya digambarkan dengan menggunakan istilah insting. Tapi setiap orang memahami apa yang dimaksud ketika dikatakan bahwa insting yang mendorong burung tekukur untuk bermigrasi dan bertelur di sarang burung lain. Sebuah tindakan yang kita sendiri masih membutuhkan pengalaman untuk melakukannya, dan bila dilakukan oleh binatang, lebih khususnya oleh yang sangat muda, tanpa pengalaman apapun, dan ketika dilakukan oleh banyak individu dengan cara yang sama, tanpa mereka tahu untuk apa itu dilakukan, biasanya dikatakan naluriah atau berdasarkan insting. Tapi saya bisa menunjukkan bahwa tidak ada karakter dari insting ini yang bersifat universal. Dosis kecil, penilaian atau alasan seperti yang dikatakan Pierre Huber sering berperan bahkan pada hewan di tingkat sangat rendah dalam skala alam. Frederick Cuvier dan beberapa ahli metafisika yang lebih tua telah membandingkan insting dengan kebiasaan. Saya pikir perbandingan ini memberi gagasan yang sangat akurat dari kerangka pikiran di mana suatu tindakan naluriah dilakukan, tetapi bukan dari asal-usulnya. Bagaimana secara tidak sadar banyak tindakan kebiasaan yang dilakukan memang tidak jarang bertentangan secara langsung dengan kehendak sadar kita, namun mereka dapat dimodifikasi oleh kehendak atau alasan. Kebiasaan mudah diasosiasikan dengan kebiasaan lain dan dengan jangka waktu tertentu dan kondisi tubuh. Setelah diperoleh, kebiasaan sering tetap konstan sepanjang hidup. Beberapa hal lain dari kemiripan antara insting dan kebiasaan bisa ditunjukkan, seperti dalam bagian yang diulang-ulang pada sebuah lagu yang terkenal. Demikian juga dengan insting, satu tindakan mengikuti tindakan lain dengan semacam irama. Jika seorang terganggu saat menyanyikan sebuah lagu atau saat mengulangi sesuatu di luar kepala, dia umumnya dipaksa untuk kembali untuk membetulkan rangkaian kebiasaan berpikirnya, seperti yang ditemukan P. Huber pada ulat bulu yang membuat sarang gantungan dengan sangat rumit. Karena jika dia mengambil ulat yang sudah menyelesaikan sarangnya sampai dengan, katakanlah, tahap ke-6 dari konstruksi dan memasukkannya ke sarang lain yang baru sampai di tahap ke-3, maka ulat itu akan kembali melakukan pembangunan tahap ke-4, ke-5, dan ke-6. Namun, jika ulat diambil dari sarang yang sedang dibuat, misalnya sampai tahap ke-3, dan ulat itu dimasukkan ke dalam sebuah sarang yang sudah selesai sampai tahap ke-6, sehingga banyak pekerjaan yang sudah dilakukan untuknya, bukannya memanfaatkannya, ulat itu malah canggung, dan dalam rangka untuk menyelesaikan sarangnya, tampaknya dia malahan mulai lagi dari tahap ke-3, seperti di tempat yang dia tinggalkan, dan dengan demikian mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya telah selesai. Jika kita menganggap setiap tindakan kebiasaan akan diwariskan, dan saya pikir dapat ditunjukkan bahwa hal itu kadang-kadang memang terjadi, maka kemiripan antara apa yang awalnya adalah kebiasaan dan insting menjadi begitu dekat dan tidak harus dibedakan. Jika Mozart bukannya bermain pianoforte di usia 3 tahun dan sedikit latihan, dia malah telah memainkan sebuah lagu tanpa latihan sama sekali. Dia mungkin benar-benar dapat dikatakan telah melakukannya secara naluriah, tapi akan menjadi kesalahan yang paling serius untuk menganggap bahwa semakin banyak insting telah diperoleh melalui kebiasaan dalam satu generasi dan kemudian ditularkan melalui pewarisan untuk generasi penerus. Hal ini dapat dengan jelas menunjukkan bahwa insting yang paling indah yang kita kenal, yaitu insting pada lebah sarang dan insting pada banyak semut, tidak mungkin diperoleh melalui kebiasaan.
Secara universal diakui bahwa insting sama pentingnya dengan struktur jasmani untuk kesejahteraan masing-masing spesies dalam kondisi hidup yang sekarang. Dalam kondisi kehidupan yang mengalami perubahan, setidaknya ada kemungkinan sedikit modifikasi dari insting mungkin menguntungkan untuk spesies, dan jika dapat ditunjukkan bahwa insting sangat sedikit bisa berubah, maka saya tidak melihat kesulitan dalam seleksi alam untuk melestarikan dan terus mengumpulkan variasi-variasi insting yang mungkin menguntungkan. Dengan demikian, seperti yang saya percaya bahwa semua insting yang paling kompleks dan indah mempunyai asal-usul. Sebagaimana modifikasi struktur jasmani timbul dari dan ditingkatkan oleh penggunaan atau kebiasaan dan berkurang atau hingga karena tidak digunakan. Jadi saya tidak ragu itu terjadi akibat insting, tapi saya percaya bahwa pengaruh kebiasaan dalam hal ini tidak sepenting pengaruh seleksi alam dari apa yang disebut variasi insting yang tidak disengaja, yaitu variasi yang dihasilkan oleh penyebab yang tidak diketahui yang menghasilkan sedikit penyimpangan struktur tubuh. Tidak ada insting kompleks yang dapat dihasilkan melalui seleksi alam, kecuali dengan akumulasi lambat dan bertahap dari variasi-variasi kecil namun menguntungkan. Oleh karena itu, seperti dalam kasus struktur jasmani, kita seharusnya menemukan di alam bukan gradasi transisional yang sebenarnya yang melaluinya setiap insting kompleks diperoleh, karena hal ini hanya dapat ditemukan pada nenek moyang langsung dari setiap spesies. Tetapi kita seharusnya menemukan di garis keturunan sejajar beberapa bukti gradasi tersebut. Atau kita paling tidak seharusnya dapat menunjukkan bahwa suatu gradasi dari beberapa jenis itu mungkin saja dan kita pasti bisa melakukannya. Ketika mempelajari tentang insting hewan yang hanya bisa diamati di Eropa dan Amerika Utara karena tidak ada insting yang diketahui di antara spesies yang sudah punah, saya terkejut ketika menemukan bagaimana gradasi-gradasi paling umum telah mengarah ke insting yang paling kompleks. Pepatah natura non facit saltum berlaku dan dengan kekuatan yang hampir sama pada insting yang seperti halnya pada organ tubuh. Perubahan insting kadang-kadang dapat difasilitasi oleh spesies yang sama yang memiliki insting berbeda pada periode yang berbeda dari kehidupan, atau pada musim yang berbeda di tahun yang sama, atau ketika ditempatkan dalam situasi yang berbeda, dan lain-lain. Dalam hal ini, salah satu atau insting lain mungkin dipertahankan oleh seleksi alam, dan kasus-kasus keanekaragaman insting pada spesies yang sama dapat ditunjukkan terjadi di alam. Sekali lagi, seperti dalam kasus struktur jasmani dan selaras dengan teori saya, insting setiap spesies adalah baik untuk dirinya sendiri, tapi sejauh kita bisa menilai tidak pernah terbentuk secara khusus untuk memberikan kebaikan kepada spesies lain. Salah satu contoh menonjol dari binatang yang tampaknya melakukan tindakan untuk kebaikan dari binatang lain yang saya ketahui adalah kutu daun atau Apides yang dengan sukarela menghasilkan cairan manis mereka untuk semut. Bahwa mereka melakukannya dengan sukarela, fakta-fakta berikut menunjukkan. Saya memindahkan semua semut dari sekelompok sekitar selusin kutu daun di sebuah tanaman dok dan mencegah kehadiran mereka kembali selama beberapa jam. Setelah interval waktu ini, saya merasa yakin bahwa kutu daun ingin mengeluarkan cairan. Saya melihat mereka selama beberapa waktu melalui lensa, tetapi tidak satu pun yang mengeluarkan cairan. Saya kemudian menggelitik dan membelai mereka dengan rambut dengan cara yang sama sebisa saya seperti semut dengan antena mereka. Tapi tidak satu yang mengeluarkan cairan. Setelah itu saya membiarkan seekor semut mengunjungi mereka dan segera tampak kalau semut itu sangat bersemangat berputar-putar karena sadar kalau telah menemukan kawannya kaya itu. Lalu mulai bermain dengan antenanya pada perut salah satu kutu daun dan kemudian ke yang lain. Dan masing-masing kutu daun segera setelah merasakan antena segera pula mengangkat perut dan mengeluarkan cairan jernih yang manis yang dimakan dengan penuh semangat oleh semut. Bahkan kutu daun yang masih muda berperilaku dengan cara ini, menunjukkan bahwa tindakan itu naluriah dan bukan hasil dari pengalaman. Tapi karena cairan itu sangat kental, itu mungkin kemudahan untuk kutu daun telah dihapus, dan karena itu mungkin kutu daun tidak secara naluriah mengeluarkannya hanya untuk semut. Meskipun saya tidak percaya bahwa hewan di dunia melakukan tindakan untuk kebaikan khusus dari spesies lain yang berbeda, namun masing-masing spesies mencoba untuk mengambil keuntungan dari insting spesies lain.
karena masing-masing mengambil keuntungan dari struktur tubuh yang lebih lemah dari yang lain. Jadi sekali lagi, dalam beberapa kasus, insting tertentu tidak dapat dianggap benar-benar sempurna. Tapi karena rincian tentang ini dan masalah-masalah lain seperti itu tidak diperlakukan, maka di sini dapat melewati saja. Karena tingkat variasi dalam insting dan dalam keadaan alamiah dan pewarisan variasi tersebut sangat diperlukan untuk tindakan seleksi alam, maka banyak kasus harusnya diberikan di sini. Tapi keterbatasan ruang mencegah saya hanya dapat menyatakan bahwa insting pasti mengalami variasi. Misalnya insting untuk melakukan migrasi, baik dalam tingkat dan arahnya maupun kerugian totalnya. Demikian juga dengan sarang burung yang bervariasi, yang sebagian tergantung pada situasi yang dipilih dan pada alam dan pada suhu rendah yang dihuni, tetapi seringkali karena sebab-sebab yang sepenuhnya tidak diketahui. Audubon telah memberikan beberapa kasus yang luar biasa dari perbedaan sarang spesies yang sama di utara dan selatan Amerika Serikat. Kekuatan kepada musuh tertentu jelas merupakan kualitas insting, seperti dapat dilihat pada burung yang meringkuk meskipun diperkuat oleh pengalaman dan karena melihat ketakutan terhadap musuh yang sama pada hewan lain. Tapi ketakutan kepada manusia diperoleh perlahan-lahan seperti yang telah saya tunjukkan dalam tulisan lain pada berbagai hewan yang menghuni pulau-pulau padang pasir. Dan kita dapat melihat contoh ini bahkan di Inggris dalam kebiasaan dari semua burung besar lebih besar daripada burung kecil, karena burung besar paling sering dianiaya oleh manusia. Kita mungkin bisa menghubungkan kebuasan besar burung karena penyebab berikut ini. Karena di pulau tak berpenghuni, burung besar tidak lebih takut daripada burung-burung kecil, dan burung kucica atau magpie menjadi sangat waspada di Inggris, sangat jinak di Norwegia, dan seperti burung gagak berkerudung di Mesir. Bahwa pembawaan umum individu dari spesies yang sama yang lahir di alam bebas yang sangat beragam dapat ditunjukkan dengan banyak fakta. Beberapa kasus juga dapat diberikan dari kebiasaan yang kadang-kadang saja dan aneh pada spesies tertentu yang jika menguntungkan bagi spesies akan timbul melalui seleksi alam sebagai insting yang baru. Tapi saya juga menyadari bahwa pernyataan-pernyataan umum tanpa fakta yang diberikan secara rinci dapat menghasilkan dampak namun lemah pada pikiran pembaca. Saya hanya dapat mengulangi jaminan saya bahwa saya tidak berbicara tanpa bukti yang kuat. Kemungkinan atau bahkan kemungkinan besar variasi insting yang diwariskan dalam kondisi alam akan diperkuat dengan mempertimbangkan secara singkat beberapa kasus mengenai pemeliharaan. Dengan demikian, kita juga bisa melihat di bagian-bagian apa kebiasaan dan seleksi yang disebut variasi tidak sengaja telah memainkan peran dalam memodifikasi kualitas mental hewan peliharaan kita. Sejumlah kasus yang menarik dan otentik dapat diberikan tentang pewarisan semua nuansa pembawa dan selera, dan juga trik paling aneh terkait dengan bingkai pikiran tertentu atau periode waktu. Tapi mari kita lihat pada kasus yang sudah dikenal tentang beberapa jenis anjing. Tidak dapat diragukan lagi bahwa anjing pemburu muda atau saya sendiri pernah melihat contoh yang mencolok, kadang-kadang akan memburu dan bahkan menghindari anjing lain saat pertama kalinya mereka dibawa keluar. Kemampuan mencari jejak tertentu dalam tingkat tertentu diwarisi oleh anjing-anjing pelacak, dan kecenderungan untuk berlari mengelilingi dan tidak hanya duduk diam di depan kawanan domba ditunjukkan oleh anjing-anjing gembala. Saya tidak bisa melihat bahwa tindakan ini yang dilakukan tanpa pengalaman oleh yang muda dan hampir dengan cara yang sama oleh setiap individunya, dilakukan dengan penuh semangat oleh setiap keturunannya, dan tanpa diketahui apa tujuannya, karena anjing pemburu muda tidak lebih tahu bahwa dia berburu untuk membantu tuannya daripada kupu-kupu putih yang juga tidak tahu mengapa dia meletakkan telurnya pada daun kubis. Saya tak bisa melihat bahwa tindakan ini berbeda dasarnya dari insting sejati. Jika kita melihat satu jenis serigala ketika muda dan tanpa pelatihan apapun, segera setelah mencium bau mangsanya, dia akan berdiri tak bergerak seperti patung, dan kemudian perlahan-lahan merangkak maju dengan gaya berjalan yang aneh. Dan jenis lain dari serigala mungkin bergegas berlari mengitari kawanan rusa dan mengarahkan mereka ke tempat yang jauh. Maka kita jelas bisa menyebut tindakan ini sebagai insting. Sedangkan insting hewan peliharaan, kalaupun dapat dinamakan demikian, tentu jauh lebih tidak tetap atau jauh lebih tak berubah-ubah daripada insting alami.
Tetapi insting-insting pada hewan peliharaan telah diproses dengan seleksi yang jauh lebih longgar dan telah dialihkan untuk periode yang jauh lebih pendek di bawah kondisi kehidupan yang lebih beragam. Seberapa kuat insting, kebiasaan, dan pembawaan hewan peliharaan yang diwariskan, dan beberapa anehnya semua itu berbaur bisa ditampilkan bila keturunan yang berbeda dari anjing-anjing disilangkan. Karena itu diketahui bahwa persilangan dengan anjing bulldog telah mempengaruhi banyak generasi dalam hal keberanian dan kegigihan dari anjing pacuan, dan persilangan dengan anjing pacuan telah memberikan kepada seluruh famili anjing gembala kecenderungan untuk berburu kelinci. Insting-insting hewan peliharaan ini ketika diuji dengan kawin silang menyerupai insting alami, yang dengan cara serupa bercampur dengan anehnya bersama-sama dan dalam waktu yang lama menunjukkan jejak-jejak insting dari salah satu dari kedua induknya. Misalnya Leroy menjelaskan tentang anjing yang nenek moyangnya adalah serigala, dan anjing ini menunjukkan jejak keturunan liar hanya dalam satu cara, yaitu dengan tidak langsung datang kepada tuannya saat dipanggil. Insting hewan peliharaan kadang-kadang disebut sebagai tindakan yang diwarisi hanya dari kebiasaan yang berlangsung lama terus-menerus dan merupakan kewajiban. Tapi saya pikir itu tidak benar. Tidak ada seorang pun yang pernah berpikir untuk mengajari atau mungkin pernah mengajarkan seekor burung merpati jungkir balik atau tumbler untuk berjungkir balik, yang merupakan tindakan yang seperti yang saya telah saksikan dilakukan oleh burung-burung muda yang belum pernah melihat merpati berjungkir balik sebelumnya. Kita mungkin percaya bahwa beberapa merpati menunjukkan sedikit kecenderungan untuk kebiasaan aneh ini, dan bahwa seleksi terus-menerus dalam waktu yang lama dari individu-individu terbaik dari generasi ke generasi menjadikan mereka seperti sekarang ini. Dan di dekat Glasgow ada merpati-merpati tumbler rumahan seperti yang saya dengar dari Mr. Brand yang tidak bisa terbang setinggi 18 inci tanpa jungkir balik. Mungkin meragukan apakah ada orang yang akan berpikir untuk melatih anjing untuk berburu jika anjing secara alami tidak menunjukkan kecenderungan ke arah ini. Dan ini diketahui kadang-kadang terjadi, seperti yang pernah saya lihat pada anjing terrier murni. Ketika kecenderungan awal ditampilkan, seleksi metodis dan pengaruh-pengaruh yang diwarisi dari kegiatan yang merupakan kewajiban dari generasi ke generasi akan segera melengkapinya, dan seleksi tidak sadar akan tetap berlangsung karena setiap manusia mencoba untuk mendapatkannya tanpa bermaksud untuk memperbaiki keturunan anjing-anjing pemburu yang terbaik. Di sisi lain, kebiasaan sendiri dalam beberapa kasus telah mencukupi. Tidak ada hewan yang lebih sulit untuk dijinakkan daripada anak kelinci liar. Hampir tidak ada binatang yang lebih jinak daripada anak kelinci yang sudah jinak. Tapi saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kelinci peliharaan telah dipilih hanya karena sifat jinaknya saja, dan saya menganggap bahwa kita harus menghubungkan keseluruhan perubahan yang diwarisi dari sifat liar yang ekstrim hingga sifat jinak yang ekstrim dengan kebiasaan dan pengurangan yang berlangsung lama terus-menerus. Insting alami dapat hilang dalam pemeliharaan. Contoh luar biasa dari ini terlihat pada keturunan unggas yang sangat jarang atau tidak pernah menjadi pengeram, yang tidak pernah ingin duduk di atas telur-telur mereka. Kedekatan dengan binatang saja bisa kita mencegah melihat beberapa universal dan beberapa besar pikiran hewan peliharaan kita telah dimodifikasi dalam pemeliharaan. Hampir tidak mungkin untuk meragukan bahwa kasih sayang manusia telah menjadi insting pada anjing. Semua serigala, rubah, anjing hutan, dan spesies dari genus kucing, bila tetap jinak, paling bersemangat untuk menyerang unggas, domba, dan babi, dan kecenderungan ini tidak bisa dihilangkan pada anjing-anjing yang telah dibawa pulang ketika masih anak dari negara-negara seperti Tierra del Fuego dari Australia, di mana penduduk buminya tidak memelihara hewan-hewan peliharaan seperti itu. Di sisi lain, betapa jarang anjing-anjing peliharaan bahkan yang masih kecil yang perlu diajari untuk tidak menyerang unggas, domba, dan babi. Tidak diragukan lagi, anjing-anjing itu kadang-kadang melakukan serangan dan kemudian dipukuli, dan jika tidak bisa dihentikan, anjing-anjing itu dimusnahkan. Sehingga kebiasaan itu dengan beberapa tingkat seleksi tertentu mungkin telah terjadi dalam membudayakan anjing-anjing kita melalui pewarisan sifat. Di sisi lain, anak-anak ayam telah kehilangan seluruh kebiasaan takut pada anjing dan kucing yang tidak diragukan lagi awalnya merupakan insting pada anak ayam.
Dengan cara yang sama, awalnya juga merupakan insting pada anak-anak burung, meskipun insting itu tetap ada pada induk ayam. Dalam hal ini, anak-anak ayam tidak kehilangan rasa takut pada semuanya, tapi tetap takut hanya pada anjing dan kucing, karena jika induk ayam mengeluarkan suara tanda bahaya, mereka akan berlari, terutama pada anak kalkun, dari dekapan induknya dan menyembunyikan diri di rumput atau semak di sekitarnya. Dan ini jelas dilakukan untuk tujuan instingtif, seperti yang kita lihat pada burung-burung darat liar, agar memungkinkan induk mereka untuk terbang jauh. Tapi naluri yang dipertahankan oleh ayam dalam peliharaan kita ini menjadi tidak berguna, karena induk ayam hampir kehilangan semua kemampuannya untuk terbang akibat tidak digunakan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa insting hewan peliharaan telah diperoleh dan insting alami telah hilang sebagian oleh kebiasaan dan sebagian oleh manusia yang melakukan seleksi dan mengumpulkan kebiasaan mental dan tindakannya khas selama beberapa generasi, yang pada awalnya muncul dari apa yang dalam ketidaktahuan kita sebut sebagai kebetulan. Dalam beberapa kasus, kebiasaan wajib saja telah cukup untuk menghasilkan perubahan mental yang diwarisi tersebut. Dalam kasus lain, kebiasaan wajib tidak berpengaruh apa-apa, dan semua ini merupakan hasil dari seleksi yang terjadi baik secara metodis maupun tidak sadar. Tetapi dalam banyak kasus, mungkin kebiasaan dan seleksi telah bertindak bersama-sama. Kita mungkin telah memahami dengan baik bagaimana insting dalam kondisi yang alami telah dimodifikasi oleh seleksi dengan mempertimbangkan beberapa kasus. Saya akan memilih hanya 3 dari beberapa yang akan saya diskusikan dalam karya-karya saya mendatang, yaitu insting yang mengarahkan burung tekukur untuk bertelur di sarang burung lain, insting untuk menghasilkan semut budak pada semut-semut tertentu, dan kemampuan membuat ruang-ruang pada lebah sarang. 2 insting yang disebut terakhir telah digolongkan secara umumnya dan tepat oleh para naturalis sebagai yang paling indah dari semua insting yang pernah diketahui. Sekarang umumnya sudah diakui bahwa penyebab yang lebih langsung dari insting burung tekukur adalah bahwa mereka meletakkan telur-telurnya tidak setiap hari, tetapi pada interval waktu 2 atau 3 hari, sehingga jika mereka membuat sarangnya sendiri dan duduk di atas telur sendiri, maka telur pertama harus ditinggalkan untuk beberapa tanpa dirami, atau akan ada telur dan anak-anak burung dengan berbagai usia di sarang yang sama. Jika ini yang terjadi, maka proses bertelur dan mengerami mungkin menjadi sangat lama, terutama karena mereka harus bermigrasi pada periode sangat awal dan anak burung yang pertama menetas mungkin harus diberikan makan oleh induk jantannya saja. Tapi tekukur Amerika mengalami masalah sulit ini karena induk betina membuat sarangnya sendiri dan bertelur dan menetaskannya berturut-turut semua pada waktu yang sama. Telah disebutkan bahwa tekukur Amerika sekali meletakkan telur-telurnya di sarang burung lain, tapi saya mendengar dari pakar berpengalaman Dr. Brewer bahwa ini adalah kesalahan. Namun demikian, saya bisa memberikan beberapa contoh tentang berbagai burung yang telah dikenal sekali bertelur di sarang burung lain. Sekarang mari kita anggap bahwa nenek moyang purba dari tekukur Eropa memiliki kebiasaan seperti tekukur Amerika. Tapi kadang-kadang burung itu meletakkan telur di sarang burung lain. Jika burung tua diuntungkan oleh kebiasaan sesekali itu, atau jika burung muda dibuat lebih kuat dengan keuntungan yang telah diambil dari insting keibuan yang keliru dari burung lain, daripada dalam perawatan induk mereka sendiri yang terbebani kegagalan saat dia harus memelihara telur-telur dan anak-anaknya yang berbeda usia pada saat yang sama, maka burung tua atau burung akan mendapatkan keuntungan. Dan analogi ini akan membawa saya untuk percaya bahwa anak-anak burung itu akan cenderung mengikuti kebiasaan warisan yang berkala dan menyimpang dari induk mereka. Dan pada gilirannya mereka akan cenderung untuk bertelur di sarang burung lain, dan dengan demikian menjadi lebih berhasil lagi dalam membesarkan anak-anak mereka. Dengan proses alami yang terus berlanjut ini, saya percaya bahwa insting aneh tekukur itu bisa dan telah dihasilkan. Saya dapat menambahkan bahwa menurut Dr. Gray dan beberapa pengamat lainnya, tekukur Eropa belum benar-benar kehilangan semua kasih sayang seekor induk dan keinginan merawat anak-anaknya sendiri. Kebiasaan berkala burung yang bertelur di sarang burung lain, baik yang sama atau dari spesies yang berbeda, sangat tidak biasa pada Gallines, dan ini mungkin menjelaskan asal insting tunggal dalam kelompok serumpun burung unta itu.
karena beberapa burung unta betina, setidaknya dalam kasus spesies ini di Amerika, yang mengumpulkan dan menelurkan dulu beberapa telur dalam satu sarang dan kemudian di sarang lain, dan yang menetaskan adalah induk jantan. Insting ini mungkin didukung oleh fakta bahwa burung-burung betinanya bertelur dalam jumlah besar, tetapi dalam kasus terkukur pada interval 2 atau 3 hari. Namun insting ini pada burung unta Amerika belum disempurnakan karena jumlah besar telur bertebaran di atas tanah, sehingga dalam satu hari perburuan saja saya mengumpulkan tidak kurang dari 20 telur yang hilang dan terbuang. Banyak lebah yang bersifat parasit dan selalu bertelur di sarang lebah jenis lain. Kasus ini lebih luar biasa daripada burung terkukur. Lebah ini tidak hanya memiliki insting mereka, tetapi struktur mereka juga dimodifikasi sesuai dengan kebiasaan parasit mereka. Karena mereka tidak memiliki alat pengumpul serbuk sari yang akan diperlukan jika mereka harus menyimpan makanan untuk anak-anak mereka sendiri. Beberapa spesies dari Sphegidae atau serangga seperti tawon adalah juga parasit pada spesies lain, dan M. Fabre akhir-akhir ini menunjukkan alasan yang baik untuk percaya bahwa meskipun Tesites nigra umumnya membuat liang dan menyimpan mangsa yang sudah dilumpuhkan untuk makanan larva mereka sendiri, namun ketika serangga ini menemukan liang yang sudah dibuat dan dipakai sebagai tempat penyimpanan oleh serangga lain, dia akan mengambil keuntungan dengan menguasainya dan menjadi parasit. Dalam hal ini, seperti pada kasus burung tekukur, saya tidak melihat adanya kesulitan dalam seleksi alam untuk membuat kebiasaan yang kadang kala itu menjadi permanen jika memberi keuntungan untuk spesies, dan jika serangga yang sarangnya dan tempat penyimpanan makanannya dirampas tidak dibunuh. Insting semut penghasil budak. Insting yang luar biasa ini pertama kali ditemukan pada Formica rufescens atau Polyerges oleh Pierre Huber, seorang pengamat yang bahkan lebih handal daripada ayahnya yang terkenal. Semut ini benar-benar tergantung pada semut budak. Tanpa bantuan semut budak, spesies ini pasti akan punah dalam 1 tahun. Para jantan dan betina yang subur tidak melakukan apa-apa. Para pekerja atau betina yang steril, meskipun sebagian besar sangat giat dan berani menangkap budak, juga tidak melakukan pekerjaan lain. Mereka tidak mampu membuat sarang mereka sendiri atau memberi makan larva mereka sendiri. Ketika sarang lama dianggap sudah tidak nyaman dan mereka harus bermigrasi, maka semut budak yang menentukan migrasi dan benar-benar membawa tuan mereka dengan rahang mereka. Jadi para tuan ini benar-benar tidak berdaya, sehingga ketika Huber mengurung 30 dari mereka tanpa seorang budak, tapi dengan banyak makanan yang mereka sukai, dan dengan serangga dan kepompong mereka untuk merangsang mereka untuk bekerja, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka bahkan tidak bisa makan sendiri, dan banyak yang mati karena kelaparan. Huber kemudian memasukkan seekor semut budak atau F. fusca, dan dia langsung mulai bekerja, memberi makan dan menyelamatkan semut-semut yang masih hidup, membuat beberapa sel dan merawat larva, dan memperbaiki segala sesuatunya. Apa yang lebih luar biasa daripada fakta-fakta yang sangat jelas seperti ini? Jika kita tidak tahu tentang semut budak yang lain, maka akan sia-sia saja untuk berspekulasi tentang betapa mengagumkannya insting yang telah disempurnakan. Formica sanguinae juga pertama kali ditemukan oleh P. Huber sebagai semut penghasil budak. Spesies ini ditemukan di bagian selatan Inggris dan kebiasaannya telah diteliti oleh Mr. F. Smith dari Museum Inggris, dan kepadanya saya banyak berutang budi untuk informasi tentang ini dan pokok bahasan lain. Meskipun sepenuhnya percaya pada laporan Huber dan Mr. Smith, saya mencoba mendekati subjek ini dalam kerangka pikiran skeptis, karena setiap orang berhak meragukan kebenaran dari insting yang begitu luar biasa dan kejam seperti membuat budak. Oleh karena itu, saya akan memberikan hasil pengamatan yang saya buat sendiri dalam beberapa rincian kecil. Saya membuka 14 sarang F. sanguinae dan menemukan beberapa budak di semua sarang. Jantan dan betina yang subur dari spesies budak ini hanya ditemukan di dalam komunitas mereka sendiri yang tepat, dan tidak pernah terlihat dalam sarang F. sanguinae. Budak-budak ini warnanya hitam dan tidak lebih dari setengah ukuran tuan mereka yang berwarna merah, sehingga kontras dalam penampilan mereka sangat besar.
Ketika sarang sedikit terganggu, para budak sesekali keluar, dan seperti tuan mereka, semut-semut budak ini juga sangat gelisah dalam mempertahankan sarang. Ketika sarang sangat terganggu sehingga larva dan kepompong terancam, para budak bekerja penuh semangat bersama majikan mereka dalam membawa larva dan kepompong itu ke tempat yang aman. Oleh karena itu, jelas bahwa para budak merasa cukup nyaman. Selama bulan Juni dan Juli, pada 3 tahun berturut-turut, saya telah menyaksikan selama berjam-jam beberapa sarang di Surrey dan Sussex, dan tidak pernah melihat seekor budak meninggalkan atau masuk sarang. Karena selama berbulan-bulan ini, para budak sangat sedikit jumlahnya. Saya pikir bahwa mereka mungkin berperilaku berbeda ketika jumlahnya lebih banyak. Tapi Mr. Smith memberitahu saya bahwa dia telah menyaksikan sejumlah sarang selama beberapa jam di bulan Mei, Juni, dan Agustus, baik di Surrey dan Hampshire, dan tidak pernah melihat budak, meskipun ada dalam jumlah besar pada bulan Agustus, meninggalkan atau masuk sarang. Oleh karena itu, dia menganggap mereka sebagai budak rumah tangga yang ketat. Para tuan di sisi lain dapat terus terlihat membawa bahan untuk sarang dan makanan dari segala jenis, tapi selama tahun ini, di bulan Juli, saya menemukan sebuah komunitas dengan jumlah budak sangat besar. Dan saya mengalami beberapa budak berbaur dengan majikan mereka meninggalkan sarang dan berbaris di sepanjang jalan menuju sebuah pohon cemara Skotlandia yang tinggi yang jauhnya 25 yard, dan mereka naik bersama-sama, mungkin mencari kutu, daun, atau koki. Menurut Huber, yang memiliki cukup banyak kesempatan untuk pengamatan di Swiss, budak biasa bekerja dengan majikan mereka dalam membuat sarang, dan mereka sendiri membuka dan menutup pintu di pagi dan sore hari. Dan Huber mengatakan pekerjaan utama mereka adalah mencari kutu daun. Perbedaan kebiasaan antara majikan dan budak di kedua negara itu mungkin hanya pada budak yang ditemukan dalam jumlah yang lebih banyak di Swiss daripada di Inggris. Suatu hari saya beruntung mendapatkan kesempatan menyaksikan migrasi dari satu sarang ke sarang yang lain, dan itu adalah tontonan yang paling menarik karena melihat semut majikan yang dengan hati-hati membawa budak mereka dengan rahang mereka, seperti yang telah dijelaskan Huber. Di hari lain, perhatian saya tersedot pada sejumlah semut-semut penghasil budak yang mengunjungi tempat yang sama, dan jelas-jelas tidak untuk mencari makan. Mereka mendekati dengan gigih, dipukul mundur oleh komunitas spesies budak atau F. fusca yang mandiri. Kadang-kadang sebanyak 3 ekor semut menempel di kaki semut penghasil budak F. sanguine. Semut yang disebut terakhir itu dengan kejam membunuh hewan-hewan yang lebih kecil dan membawa tubuh mati mereka sebagai makanan ke sarangnya yang jauhnya 29 yard. Tapi mereka bisa dicegah untuk mendapatkan satu kepompong pun untuk dipelihara sebagai budak. Saya kemudian menggali dan mengambil sekelompok kecil kepompong F. fusca dari sarang lain dan menempatkan mereka di tempat kosong di dekat tempat pertempuran. Mereka ditangkap dan dibawa oleh para tiran itu, yang mungkin bayangkan bahwa pada akhirnya mereka telah menang dalam pertempuran mereka yang baru saja selesai. Pada saat yang sama, saya menempatkan di tempat yang sama sekelompok kecil kepompong dari spesies lain F. flava, dengan beberapa semut kuning kecil ini masih menempel pada sisa-sisa dari sarang mereka. Spesies ini kadang-kadang meskipun jarang dijadikan budak, seperti yang telah dijelaskan oleh Mr. Smith. Meskipun begitu kecil, spesies ini sangat berani, dan saya pernah melihat semut itu dengan ganas menyerang semut lain. Dalam hal satu contoh, saya sangat terkejut melihat komunitas independen F. flava di bawah batu persis di bawah sarang semut penghasil budak F. sanguinea. Dan ketika saya secara tidak sengaja mengganggu kedua sarang itu, semut-semut kecil menyerang semut-semut besar tetangga mereka dengan keberanian yang mengejutkan. Sekarang saya ingin memastikan apakah F. sanguinea dapat membedakan kepompong F. fusca yang biasa mereka jadikan budak dengan semut-semut kecil dan pemarah F. flava yang jarang mereka tangkap. Dan jelas mereka bisa langsung membedakan mereka, sebab kita telah melihat mereka sangat bersemangat dan langsung merebut kepompong F. fusca. Namun mereka ketakutan ketika mereka melihat kepompong atau bahkan tanah dari sarang F. flava dan cepat-cepat lari menjauh. Tetapi dalam waktu sekitar 1/4 jam, tak lama
Setelah semut kuning kecil merangkak pergi, mereka memberanikan diri dan membawa kabur kepompong itu. Suatu malam saya mengunjungi komunitas lain dari F. Sengwene dan menemukan sejumlah semut itu masuk sarang mereka, membawa tubuh-tubuh mati F. fusca, menunjukkan bahwa itu bukan migrasi dan banyak kepompong. Saya mengikuti iring-iringan semut yang sedang membawa jarahan itu, sejauh sekitar 40 yard menuju ke sebuah rumpun semak sangat tebal, dan di tempat itu saya melihat semut terakhir F. Sengwene muncul membawa kepompong, tapi saya tidak dapat menemukan sarangnya di semak yang tebal itu. Bagaimanapun sarangnya pasti dekat, karena 2 atau 3 semut F. fusca bergerak dengan tergesa-gesa dan satu semut diam tak bergerak di tempat yang tinggi di semak-semak itu dengan kepompong mulutnya sambil memandang rumahnya yang sudah rusak. Itulah fakta-faktanya. Meskipun tidak memerlukan informasi oleh saya dalam hal insting yang menakjubkan untuk menghasilkan budak, marilah diamati apa perbedaan kontras kebiasaan naluriah dari F. Sengwene dengan semut-semut dari F. rufescens. Yang disebut terakhir ini tidak membangun sarang sendiri, tidak menentukan migrasi sendiri, tidak mengumpulkan makanan untuk dirinya sendiri atau anak-anaknya, dan bahkan tidak bisa makan sendiri. Semut ini benar-benar tergantung pada banyak budaknya. Formica Sengwene di sisi lain memiliki budak lebih sedikit, dan pada awal musim panas jumlahnya menjadi sangat sedikit. Para tuan menentukan kapan dan di mana sarang baru dibuat, dan ketika mereka bermigrasi, tuan yang membawa budak mereka. Baik di Swiss dan Inggris, para budak tampaknya memiliki perhatian besar untuk perawatan eksklusif larva, dan para tuan pergi pada ekspedisi untuk mencari budak. Di Swiss, para budak dan tuan bekerja sama, membuat dan membawa bahan-bahan untuk sarang keduanya, tetapi terutama para budak merawat dan tepatnya disebut memerah mangsa mereka, dan dengan demikian keduanya mengumpulkan makanan bagi komunitasnya di Inggris. Di Inggris, para tuan sendiri biasanya meninggalkan sarang untuk mengumpulkan bahan makanan sarang dan bahan pembuat sarang dan makanan untuk diri mereka sendiri, budak dan larvanya. Sebagai tuan di negeri ini, menerima layanan jauh lebih sedikit dari budak mereka dibandingkan dengan para tuan di Swiss. Dengan langkah-langkah apa insting F. Sengwene berasal, saya tidak akan berpura-pura bisa menduganya. Tapi karena semut yang bukan penghasil budak seperti yang saya lihat akan membawa pergi ke pompong spesies lain yang tersebar dekat sarang mereka, maka ada kemungkinan bahwa kepompong yang awalnya disimpan sebagai makanan mungkin menjadi makin banyak, sehingga semut yang secara tidak sengaja dipelihara kemudian akan mengikuti insting yang sesuai dan melakukan pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Jika kehadiran mereka terbukti berguna untuk spesies yang menangkap mereka, jika lebih menguntungkan bagi spesies ini untuk menangkap pekerja daripada mengembangbiakannya sendiri, maka kebiasaan mengumpulkan kepompong yang pada awalnya untuk makanan oleh seleksi alam diperkuat dan dijadikan permanen untuk tujuan yang sangat berbeda, yaitu memelihara budak. Ketika insting sudah diperoleh, jika dilakukan dalam tingkatan yang jauh lebih kecil dibandingkan pada F. Sengwene di Inggris, yang seperti yang telah kita lihat kurang dibantu oleh budak daripada spesies yang sama di Swiss, maka saya tidak melihat kesulitan dalam seleksi alam untuk meningkatkan dan memodifikasi insting, dengan selalu menganggap bahwa modifikasi berguna bagi spesies, sampai seekor semut menjadi sangat tergantung pada budak mereka seperti pada Formica rufescens.